A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yukhsha wa amalin la yarfa'u wa du'ain la yasma'. Qala al-mu'allif wa syarih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bermula pelajaran yang ke-33. Al-bai'atu itu pembaiatan. Al-awwal khataba telah berkhutbah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi, pada hari penaklukan. Khutbatan akan sebagai khutbah bayana yang menerangkan ianya Rasul fiha, padanya khutbah, katsiran akan yang banyak, minal ahkami, daripada segala hukum islamiyah, hukum-hukum Islam yang dibangsakan kepada Islam. Apa isinya? Itu ada di footnote di bawah itu. Minha, sebagian daripadanya khutbah atau isi khutbah, alla yuqtala muslimun, bahwa tidak dibunuh akan seorang muslim bikafirin, dengan sebab kafirnya. Atau dengan sebab dia membunuh orang kafir. Wala tusafirul mar'atu, dan tidak berpergian oleh wanita, masyira salasati, akan bepergian 3 ayamin hari, illa, kecuali, ma'azi mahramin, beserta yang memiliki mahram. Wala sholata ba'da subhi wal asri, dan tidak boleh sholat sesudah subuh dan asar. Maksudnya sholat sunnah. Sholat qadha nggak apa-apa. Wala yusama yaumul adha, dan tiada jenis puasa pada hari Idul Adha. Wa yaumul fitri, dan hari raya Idul Fitri nggak boleh puasa. Summa qala, kemudian berkata ianya Rasul, ya ma'syara Quraisyin, wahai para pemuda Quraisy, innallaha, sesungguhnya Allah, qad azhaba, itu sungguh telah menghilangkan ianya Allah, angkum, daripada kalian, nakhwatal jahiliyah, akan kebiasaan jahiliyah. Wa ta'di maha, dan akan kesombongannya jahiliyah, bil aba, dengan ayah-ayah, ayah dengan keturunan.
Wan nasu dan manusia min adama daripada anak Adam. Dan bermula manusia itu dari anak Adam, dari keturunan Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan bermula Sayyidina Adam, Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Gak boleh sombong. Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku, kata Allah, khalaqna, telah kami ciptakan. Inna itu kami, maksudnya Allah. Kum, akan kalian, min zakarin, daripada laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan telah menjadikan oleh kami, kum, akan kalian, laki-laki dan perempuan, syu'uban, akan bersuku-suku. Wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, berkelompok. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang terlebih mulia daripada kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, itu yang paling takwa daripada kalian. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kuat, bukan yang paling cerdas, yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabirun, sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui, lagi maha khabir, mengetahui juga dengan secara dalam. Itu isi dari khutbah Nabi ya, sebagian dari isi khutbah Nabi. Oke, kita lihat lagi yang di atas, poin nomor 2. Summa betada'a, kemudian memulai, annasu, oleh manusia, yubayi'unahu, berbaiat oleh mereka, hu, akannya Nabi. Baiatnya apa ya? Berjanji ya. Wa ahammu, dan bermula yang paling penting, man, seseorang, aslama, yang masuk Islam, ianya seseorang, fi zalika, pada demikian, yaumi, hari, maksudnya hari penaklukan tadi. Muawiyah bin Abi Sufyan, itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa Abu Quhafah, dan Abu Quhafah. 6 orang ya. Siapa Abu Quhafah ini? Walidus Siddiqi, ayah Sayyidina Abu Bakar. Poin yang ketiga, waja'ahu, dan mendatangi, hu, akannya Nabi, rajulun, oleh seorang laki-laki, yarta'idu, yang gemetar ianya laki-laki atau pemuda, khaufan, karena takut. Faqala lahu, maka berkata ianya laki-laki, lahu, baginya Nabi, Faqala lahu, maka berkata ianya Nabi, lahu, baginya rajul, hawin. Hawin kalau di bawah dibilang khafif min fazaika wala tubali. Tenanglah, hawin. Alaika, di atas kamu, santai aja kalau bahasa kita, tenang aja.
karena dia takut. Fa inni, maka bahwa sesungguhnya aku, lastu itu tiada, tiadalah aku, bimalikin itu dengan raja, aku bukan raja. Innama, hanya saja, ana bermula aku, ibnu marratin itu seorang anak, imra'atin daripada wanita, ta'kulu kadida yang makan ianya perempuan, kadida daging. Kadida kalau di dalam dibilang allahmul mujaffafu, daging yang dikeringkan. Apa tuh? Dendeng, dendeng. Dendeng dikeringkan, dendeng. Nama makanan yang dikeringkan. Habis dimasak dikeringin dia. Ada orang dendeng cewek. Dendeng, dagingnya dibuat dendeng gitu. Ada yang dimasak merah, ada yang masak putih. Dia dimasaknya kering dia. Apa dendeng? Pernah dengar kan? Pokoknya allahmul mujaffafu, daging yang dikeringkan. Kok udah dimasak? Dimasak di kompor sampai kering dia. Rendang. Hah? Rendang. Nanti kita lihat lagi lah. Rendang basah kan? Ada kering tuh. Coba nanti tanya mau lidah dendeng mau lidah. Dendeng itu yang orang Jawa. Bukan dendeng, itu dong. Dendeng. Lain baris beda makna nanti kayak bahasa Arab. Dendeng bukan dondong. Tanya mau kakak itu coba. Aneh tepung. Tahu. Pokoknya gitulah. Anak daripada perempuan yang ada ianya. Perempuan itu yang makan dendeng, daging yang dikeringkan. Kan cari di Google nanti ya, atau nanti siap nih kita cari. Yang keempat, ntar lagi ya. Alhamdulillah. Wa ba'da, dan sesudah. Muba ya atir rajuli, pembaiatan laki-laki. Baya'ahu nisa'u, nescaya membaiatnya Nabi, membaiat akannya Nabi ya, an-nisa'u oleh para wanita. Wa kunna, dan ada ianya wanita tadi, yubayyina, berbaiat mereka ala, di atas. Apa yang mereka katakan? Alla yusyrikuna, oleh bahwa tidak mensekutukan mereka billah, dengan Allah, syai'an, akan sesuatu. Wala yasriqna, dan tidak mencuri lagi ya. Dan tidak mereka mencuri. Karena mencuri lagi, kemarin tuh suka curi. Wala yaznina, dan tidak akan mereka berzina lagi. Wala yaktulna, dan tidak mereka membunuh auladahunna, akan anak-anak mereka lagi. Nah, kalau dulu ada wanita dilahirkan dibunuh, dikubur hidup-hidup ya. Wala ya'tina, dan tidak kami datangkan
Bibuhtanin, dengan berita bohong, berita fitnah. Wala yaftarinahu, oh maaf, buhtan apa? Kebun ya? Kok kebun nih? Buhtan, bustan berkebun ya? Ya betul. Buhtan berita bohong. Kok kebun nih? Yaftarina, yang mengiringi akannya kebohongan. Baina aidihinna, di antara tangan-tangan mereka. Wa arjulihinna, dan kaki-kaki mereka. Wala ya'sina, dan tidak bermaksiat mereka, maksudnya durhaka, ya'si, rasulah, akan rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ma'rufin, pada kebaikan, pada perkara yang baik yang dilakukan oleh rasul. Poin yang kelima, summa, kemudian, amara, telah memerintahkan rasul oleh rasul sallallahu alaihi wasallam, Bilalan, akan Bilal. Bilal nama orang akan bahwa yu'azzina, azan ianya Bilal, ala dahril Ka'bah, di atas zahir Ka'bah, di atas Ka'bah maksudnya. Wahaza zuhurul Islam, dan bermula ini itu permulaan kemenangan Islam. Ala dahril bay'ati, di atas dahri, di atas juga, di atas kemenangan Baitil Mu'addam, Ka'bah yang diagungkan, Ka'bah yang dimuliakan. Yang keenam, summa arsala, kemudian mengutus ianya Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam, saraya. Apa saraya? Pasukan Pasukan li hadami asnami, untuk merobohkan berhala-berhala kabail, kabilah-kabilah. Masih banyak berhala rupanya. Fahudimatil Uzza, maka dirobohkan akan Uzza, dihancurkan. Jadi di bawah ada keterangan Uzza itu apa? Uzza itu adalah Uzza, sanamun li Quraisyin, sebuah berhala milik orang Quraisy, bi khalqatin, bi nakhlatin, dengan nakhlah apa? Mahkota. Oh, kota Nakhlah namanya. Qurbata Taif, dekat kota Taif. Adamahu Khalid bin Walid, yang menghancurkan akannya berhala Uzza oleh Khalid bin Walid. Nama berhala. Pada nama anak atau nama keponakan jangan taruh Uzza, nama berhala. Waswa'u, dan Suwa, bukan Cua, Suwa. Apa itu Suwa? A'damu sanamun lihadlil, sebesar-besar berhala, lihazlin, ya beda'u am Makkah, yang jauh daripada Mekah,
dengan 3 hari perjalanan. Oh, 3 mil kok 3 perjalanan. 3 mil. Dan Suwa ini dihancurkan oleh Ammar bin As. Nah, ini berhala yang paling besar ya. Yang ketiga ada Wamanatu. Itu nama berhala juga, sebuah berhala likalbi ya. Likalab. Milik kabilah Kilab wa Khuza'ah, dan milik kabilah Khuza'ah. Bi Musyallal nama tempat. Dan bermula dianya itu gunung di atas Sahal. Sahal bahasa Sahil. Pantai ya, pantai laut. Dan dihancurkan berhala manah ini oleh Sa'ad bin Zubad. Sa'ad bin Zubad. Oke. Poin yang ketujuh, wakana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yak suruh salatu. Itu mengkasar ianya Nabi. Salat kasar salat itu kan meringkas salat di Makkah, di kota Makkah. Habis. Ika matihi di Makkah, dan menetap atau bermukim ianya Nabi di kota Mekah. Ya, itu artinya. Sekarang dengar aja. Kami ada nih ya. Absennya mana? Ada ambil juga. Ambil buku kemarin aja. Nah, jadi pelajaran yang ke-33 ini tentang janji dan pembaiatan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan beberapa khutbah yang dimana khutbah tersebut menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Sebagiannya bisa kita lihat di footnote nomor bawah itu, nomor 1. Itu isinya adalah tidak membunuh oleh orang Islam dengan orang kafir. Karena perang sudah aman sudah tidak ada lagi. Yang kedua, itu wanita tidak boleh melakukan perjalanan atau musafir 3 hari kecuali dengan mahramnya. Dan ini hukumnya sampai sekarang berlaku Tapi di sini 3 hari, kalau di sini sekarang mau sehari pun nggak boleh. Apalagi dia berpergian telah lewat 2 marhalah kalau tanpa mahram haram hukumnya. Karena wanita itu harus dilindungi, harus ada mahramnya. Walaupun dia bisa karate, kungfu, Shaolin soccer tetap tidak boleh, haram. Tidak ada yang melindunginya. Begitulah Islam menjaga kalian wanita. Bukan dikekang Nih jangan pemahamannya jangan jumud. Jangan beku Yang ketiga, isi khutbah Nabi SAW itu tidak boleh sholat sesudah sholat subuh dan asar. Artinya tidak ada sholat sunnah sesudah sholat asar dan subuh. Jika sholat lain ada kan? Zuhur sebelum zuhur qabliyah Sesudah zuhur ba'diyah ada. Asar qabliyah asar, sesudah asar nggak ada. Maghrib ba'diyah ada, qabliyah ada. Isya qabliyah ada, ba'diyah ada juga. Subuh qabliyah aja, ba'diyah nggak ada. Alasannya kenapa? Karena kalau seandainya seseorang sholat subuh sesudah subuh maksudnya,
itu dia seperti kaum yang menyembah matahari. Karena matahari di ketika itu terbit. Jadi kita tidak boleh tasyabbuh bil kuffar. Tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir, kayak orang Jepang kalau nggak salah. Atau orang Nasrani dan Yahudi yang ketika matahari terbit mereka sholat di situ. Nggak boleh. Dan kenapa nggak boleh sholat sesudah asar? Karena di ketika itu matahari sedang terbenam. Jadi ada satu kelompok yang di luar Islam yang mereka sholatnya pas matahari terbenam. Tasyabbuh bil kufar lagi, maka tidak boleh. Itu hikmahnya. Tapi misalnya bangun tidur, memang ada hajat, dia bukan hajat ya. Memang betul-betul nggak ada bangun nih, jam 6 lewat dia belum sholat asar. Itu bukan nggak boleh, wajib. Karena asarnya belum mengqadha sholat wajib, itu lain cerita. Ini maksudnya adalah sholat sunnah mungkin. Qabliyah, ba'diyah. Paham ya? Yang ketiga, isi daripada khutbah Nabi adalah tidak boleh puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena di saat itu adalah hari kita merayakan kemerdekaan ya. Idul Fitri kita merdeka melawan hawa nafsu, maka dianjurkan makan. Idul Adha kita menampakkan kenikmatan dari Allah. Surah apa tuh namanya? Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka nampakkanlah kenikmatan itu dengan sholat dan berkurban. Allah yang suruh makan di situ. Maka haram hukumnya. Lalu Nabi juga menyeru kepada mereka, menyemangati mereka dengan mengatakan bahwasanya orang Quraisy itu, sesungguhnya kebiasaan dan kesombongan yang ada di dalam diri jahiliyah itu telah hilang. Kalian tidak perlu menyombongkan keturunan kalian. Apa yang ayah kami sembah dulu, itulah yang kami sembah. Nggak berlaku lagi sekarang. Karena itu perbuatan yang sesat. Dan sesungguhnya kita semuanya adalah berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri. Apapun sukunya, warna kulitnya apa, kecerdasannya bagaimana. Karena berdasarkan ayat, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, bukan lebih mulia laki-laki di antara perempuan, ataupun sebaliknya. Dan kami, kata Allah, telah menciptakan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah agar kalian saling kenal, bukan saling ribut. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bagus takwanya. Ya. Imannya bagus, takwanya bagus, yang paling taat kepadaku, yang paling tidak maksiat kepadaku, itulah manusia yang paling bagus. Secerdas apapun, seganteng apapun, sekaya apapun, enggak laku di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau akhlaknya, adabnya, takwanya tidak ada. Itu isi dari sebagian isi daripada khutbah Nabi. Yang kedua, ada orang-orang yang membaiat, dan orang-orang yang paling penting itu ada dua orang di sini dibilang. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan dan ayah daripada Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Abu Kahafah. Kahafah. Jadi ini orang yang paling penting. Ya, orang yang terpandang dan terpengaruh. Lalu poin ketiga di sini, ada seorang laki-laki yang menjumpai Nabi dalam keadaan takut. Lalu Nabi dengan tawadhu beliau mengatakan, sesungguhnya aku bukan raja. Lelaki ini lalu ditenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengatakan sesungguhnya ibuku adalah orang yang makan kadid. Kadid ini makanan yang dikeringkan. Mungkin maksud dari ini kan majas nih. Nabi ingin mengatakan bahwa saya orang biasa. Mungkin dendeng di saat itu makanan biasa, bukan makanan para raja. Jadi saya orang biasa, engkau tidak perlu takut gemetaran seolah-olah aku raja, enggak. Tawadhu Nabi ya. Padahal Nabi dalam kondisi yang berkuasa saat itu, tapi tidak lupa daratan, enggak sombong ya. Sebagian orang kalau udah dapat uang, kekuasaan, tinggi nada bicaranya. Hormati, enggak boleh. Aku nih. Nah, kalau orang lain ada sedikit kelebihan, merasa nggak pantas kalau dia dihina. Aku nih nggak pantas diginiin. Nggak tahu kamu siapa saya. Makanya ingat ayat tadi. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa, bukan yang paling kuat, yang paling kaya, yang paling tinggi jabatan. Dibalik sama Allah sekali kayak Karun nggak tahu bilang Untuk kita semua, untuk saya pribadi. Poin yang keempat, sesudah laki-laki ada dari pihak perempuan yang membaiat dan berjanji untuk tidak melakukan kejahatan lagi terhadap orang Muslim dan khususnya kepada Nabi. Isinya apa? Banyak nih, perempuan banyak salah rupanya. Yang pertama, mereka tidak mensekutukan Allah lagi. Mereka berjanji kepada Rasul. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri lagi. Suka nyuri rupanya. Masya Allah. Yang ketiga, mereka tidak akan berzina lagi. Alhamdulillah. Yang keempat, mereka tidak akan membunuh anaknya sendiri lagi. Yang kelima, mereka tidak akan mendatangkan kebohongan atau menyebarkan berita hoaks baik dengan tangan maupun dengan kaki mereka, dengan perbuatan mereka maksudnya. Dan yang terakhir, mereka tidak akan mengganggu dakwah Nabi, tidak akan durhaka lagi kepada Nabi terhadap apa saja yang Nabi perbuat. Ya tentu perbuatan baik. Kemudian Rasulullah SAW di saat itu juga memerintahkan seseorang namanya Bilal bin Rabah. Karena di ketika itu sudah aman, maka dengan terang-terangan Bilal naik ke atas Ka'bah dengan mengumandangkan azan. Di ketika azan berkumandang itulah kemenangan Islam mulai zahir, mulai nampak. Dan yang terakhir, sesudah azan, Rasulullah SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di beberapa kabilah di saat itu, di tempat itu. Di antara berhala yang paling berpengaruh dan paling besar di situ, 3 itu dihancurkan oleh Nabi. Yakni berhala Uzza, Suwa, dan Manah. Ya. Dan yang ketujuh, di situ Nabi melaksanakan sholat kasar, sholat yang diringkas, ya, dan Nabi menetap di kota Mekah. Jadi itulah sedikit ringkasan dari pelajaran yang ke-23 ya. Pembaiatan, sumpah janji setia.